Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Di sebuah kota kecil yang nyaris tak tercantum dalam peta, hiduplah seorang pemuda bernama Prapto. Usianya baru menginjak 22 tahun, namun pundaknya sudah menanggung beban yang seharusnya ditanggung lelaki berusia 2 kali lipatnya. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja di proyek pembangunan jalan tol, Prapto harus mengambil alih peran sebagai kepala keluarga, menggantikan sosok yang selama ini menjadi tiang penyangga hidup mereka. Prapto tinggal bersama ibunya, Bulastri, dan adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA, Sinta. Mereka bertiga menghuni sebuah rumah tua berdinding papan yang mulai lapuk dimakan usia, di ujung gang sempit yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Rumah itu sederhana, dengan atap seng yang akan bersuara gaduh setiap kali hujan turun, dan jendela kayu yang selalu berderit ketika dibuka. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya bangkit dari balik bukit, Prapto sudah bangun. Ia akan mencuci muka di sumur belakang, kemudian sarapan sekedarnya, biasanya nasi sisa malam sebelumnya dengan tempe goreng buatan Bulastri. Meski hidup serba kekurangan, senyum tak pernah benar-benar lepas dari wajah mereka. Bulastri adalah sosok ibu yang kuat. Senyumnya mungkin telah lelah, tapi cintanya pada anak-anaknya tidak pernah padam. Prapto bekerja sebagai tukang parkir di sebuah rumah sakit daerah. Gajinya tidak tetap, bergantung pada jumlah kendaraan yang masuk dan kemurahan hati pengunjung. Setiap hari, ia berdiri di bawah terik matahari atau hujan lebat, membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk, sambil sesekali menyeka keringat dari pelipisnya. Meskipun penghasilannya pas-pasan, Prapto tidak pernah mengeluh. Rejeki itu kayak air, Mas. Mungkin sedikit, tapi cukup buat diminum kalau kita sabar. Begitu kata-kata yang sering ia ucapkan kepada rekan-rekan tukang parkir lainnya. Hari-harinya dilalui dengan rutinitas yang sama. Pagi bekerja, sore pulang ke rumah untuk makan bersama keluarga. Malam hari, jika masih punya tenaga, ia akan membantu Sinta mengerjakan PR, atau sekadar duduk di teras rumah, berbincang ringan dengan ibunya tentang hal-hal kecil. Suatu malam, selepas makan, Sinta bertanya sambil menunduk, "Mas, nanti kalau aku lulus SMA, aku bisa kuliah, nggak?" Pertanyaan itu menghentikan gerakan sendok di tangan Prapto. Ia menatap adiknya beberapa saat, lalu tersenyum kecil. "Mas nggak janji, Sin. Tapi Mas bakal usaha. Kuliah itu penting. Kalau kamu pengen, Mas dukung." Sinta mengangguk pelan, dan senyumnya mengembang meski matanya sedikit berkaca. Ia tahu kakaknya bekerja keras setiap hari, dan ia tak ingin menambah beban. Tapi ia juga tahu, dalam diam, kakaknya selalu berjuang agar ia punya masa depan yang lebih baik. Bulastri mendengarkan percakapan itu dari dapur. Ia terdiam, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Di hatinya ada rasa bangga, tapi juga pilu. Ia tahu Prapto menyimpan semua beban itu sendiri, menutupinya dengan senyum dan tawa ringan yang sering ia buat-buat demi menenangkan hati keluarga. Prapto dikenal sebagai pemuda jujur dan bisa dipercaya. Para pengunjung rumah sakit sering memberikan uang lebih kepadanya, bukan karena dipaksa, tapi karena sikapnya yang sopan dan selalu membantu dengan tulus. Suatu hari, seorang ibu tua yang baru saja keluar dari ruang UGD menghampirinya dengan wajah cemas. "Mas, saya lupa parkir di mana tadi. Saya panik waktu masuk tadi, anak saya kecelakaan," ucap si ibu sambil menangis. Tanpa banyak tanya, Prapto segera membantu. Ia mengingat kembali mobil-mobil yang datang tadi pagi, lalu mengantar si ibu keliling area parkir. Setelah mobil ditemukan, si ibu memeluk Prapto sambil terus mengucapkan terima kasih. "Kalau semua orang seperti Mas, dunia ini mungkin lebih baik," katanya lirih. Prapto hanya tersenyum. Ia tak merasa melakukan sesuatu yang besar. Ia hanya mencoba menjadi orang baik, karena menurutnya, dunia sudah cukup penuh dengan kesulitan dan ketidakadilan. Kalau ia bisa sedikit membantu, kenapa tidak? Namun, meski dikenal jujur dan baik,
hidup Prapto tetap sulit. Harga sembako naik, biaya sekolah Sinta makin tinggi, dan ibunya mulai sering batuk-batuk karena usianya yang semakin tua. Ia sempat mencoba melamar pekerjaan lain, seperti jadi kuli bangunan atau pengantar barang, tapi tak ada yang menerima. Katanya, ijazah SMA saja tak cukup. Ia pun kembali ke tempat parkir, menelan kenyataan dengan lapang dada. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan suara petir menggelegar, Bu Lastri duduk di ranjang sambil menatap foto almarhum suaminya. Prapto masuk ke kamar membawa segelas air hangat. "Ibu belum tidur?" tanyanya. Bu Lastri menggeleng pelan. "Ibu cuma mikir, ayahmu pasti bangga sama kamu." Prapto duduk di lantai, bersandar di dinding. "Masih jauh, Bu. Mas masih belum bisa bahagiain ibu." "Ibu nggak butuh kaya, Prapto. Ibu cuma pengen kamu tetap jadi orang baik." Prapto menunduk, menahan emosi yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Di tengah segala keterbatasan, ia hanya ingin satu hal, membuat keluarganya bahagia. Tapi entah kenapa, dunia seolah tak pernah berpihak padanya. Kehidupan Prapto adalah gambaran dari ribuan, bahkan jutaan orang yang hidup dalam diam. Tak pernah masuk berita, tak dikenal publik, namun setiap hari berjuang mempertahankan harapan yang nyaris pudar. Mereka tidak menuntut lebih, hanya ingin hidup layak, dan melihat orang-orang yang mereka cintai tersenyum tanpa beban. Namun, hidup kadang punya cara aneh untuk menguji manusia. Pada saat seseorang berpikir bahwa ia sudah cukup kuat untuk bertahan, cobaan datang tak terduga, mengguncang fondasi yang telah susah payah dibangun. Dan bagi Prapto, cobaan itu akan segera datang. Bukan dalam bentuk bencana besar, tapi dari satu keputusan kecil yang tak ia duga akan mengubah segalanya. Pagi itu langit terlihat lebih kelabu dari biasanya. Udara terasa berat, seolah semesta tahu bahwa sesuatu akan berubah. Prapto baru saja tiba di rumah sakit tempat ia bekerja ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan dari Sinta, singkat dan penuh kepanikan. "Mas, aku pusing banget, muntah terus. Ibu juga panik. Tolong pulang." Prapto langsung meminta izin pada rekannya untuk meninggalkan pos jaga. Sialnya, motor milik keluarga sudah lama dijual untuk membayar utang rumah. Ia biasa berjalan kaki atau nebeng teman kerja. Tapi kali ini, situasi mendesak. Sinta harus segera dibawa ke puskesmas. Prapto tidak punya waktu berpikir panjang. Ia menghampiri Yuda, rekan sesama tukang parkir yang dikenal baik dan sering berbagi rokok dengannya. "Yud, pinjam motormu sebentar ya. Adikku sakit, harus ke puskesmas cepat. Nanti sore aku balikin, janji," kata Prapto terburu-buru. Yuda sempat ragu, tapi melihat wajah cemas dan suara Prapto yang tergesa, ia mengangguk. "Oke, tapi hati-hati. Jangan lama-lama ya. Aku juga ada urusan nanti." "Siap. Makasih banget, Yud." Prapto langsung tancap gas tanpa sempat berpikir panjang. Sesampainya di rumah, Prapto mendapati Sinta terbaring pucat di tikar ruang tengah. Bu Lastri duduk di sebelahnya, membasahi kening anaknya dengan air hangat. "Ma, ayo cepat ke puskesmas. Sinta makin lemas," ucap Prapto sembari mengangkat tubuh adiknya ke atas motor. Bu Lastri membonceng di belakang, menahan tubuh Sinta agar tidak terjatuh. Sesampainya di puskesmas, dokter memvonis Sinta mengalami gejala tifus. Ia perlu istirahat total dan asupan nutrisi yang cukup. Beruntung, kondisinya belum parah karena segera ditangani. Prapto menarik napas lega. Ia pulang ke rumah sekitar sore hari, memastikan Sinta bisa beristirahat, lalu segera bersiap kembali ke rumah sakit untuk mengembalikan motor Yuda. Tapi di tengah perjalanan, hujan deras turun dan jalanan becek. Ia tergelincir dan jatuh. Motornya tergores cukup parah, spion pecah, dan lampu depan retak. Hatinya mencelos. Tapi ia tahu, tak bisa berlama-lama. Ia tetap melanjutkan perjalanan dan tiba di rumah sakit dalam kondisi basah kuyup. Yuda menatap motornya dengan dahi berkerut. "Loh, ini kenapa motor gue, Prap? Aku jatuh di tikungan. Yud, maaf banget. Aku bakal ganti, pelan-pelan."
Wajah Yuda berubah masam. Gila lo ya? Udah minjem gak bilang-bilang. Sekarang rusak begini. Prapto terkejut. Tadi aku minta izin, kan? Kamu bilang boleh. Yuda menggeleng cepat. Enggak, kamu cuma ngomong sambil lari-lari. Enggak jelas. Gue kira lo bercanda. Kemarahan merambat cepat di wajah Yuda. Beberapa rekan kerja lain mulai mendekat, mencoba menenangkan. Tapi Yuda sudah terbakar emosi. Dalam amarahnya, ia melapor ke kantor polisi malam itu juga, mengaku motornya dicuri. Keesokan paginya, ketika Prapto baru saja tiba di tempat kerja, dua polisi berpakaian preman menghampirinya. Mereka membawanya ke kantor polisi setempat dengan tuduhan pencurian kendaraan bermotor. Prapto bingung, panik, dan tak mampu berkata apa-apa. Ia tidak pernah berurusan dengan hukum, apalagi dituduh seperti ini. Di kantor polisi, ia berhadapan dengan Pak Kadir, seorang perwira polisi berusia sekitar 50, bermuka datar dengan tatapan sinis. Nama Pak Kadir sudah lama dikenal sebagai aparat bermasalah, namun tak pernah bisa disentuh hukum. Jadi, kamu ngaku ambil motor temenmu, ya? Tanya Kadir dingin. Prapto mencoba menjelaskan, berkali-kali, bahwa ia meminjam dan sudah mengembalikan. Tapi Kadir tak tertarik mendengar penjelasan. Begini aja deh, kamu mau urusan ini selesai cepat? Ya tinggal setor uang. 2 juta aja. Buat nutup laporan. Kalau enggak, kamu kita kirim ke sel, nunggu sidang. Mungkin 2-3 bulan ngendon dulu, baru selesai. Prapto terdiam. 2 juta? Jumlah itu terlalu besar untuknya. Bahkan 100.000 pun ia belum tentu punya saat itu. Ia hanya bisa menunduk, merasa kepalanya mendidih oleh tekanan dan rasa malu. Besok gue kasih waktu sampai sore. Kalau nggak setor, gue tahan, ujar Kadir tajam sambil melemparkan selembar kertas. Prapto pulang ke rumah dalam keadaan limbung. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Bu Lastri yang melihat anaknya pulang dengan langkah lunglai langsung tahu ada yang tidak beres. Ada apa, Prap? Prapto duduk di lantai. Matanya kosong. Mas dituduh nyolong motor. Teman sendiri yang nuduh. Polisi minta duit biar bisa bebas. Bu Lastri menutup mulutnya dengan tangan. Dunia seolah runtuh. Sejak hari itu, hidup Prapto berubah menjadi mimpi buruk. Setiap pagi ia harus ke kantor polisi untuk koordinasi, sebutan halus untuk pemerasan. Pak Kadir terus mendesaknya. Bahkan sempat mengancam akan membawa kasusnya ke pengadilan dan mempublikasikannya jika tidak segera menyetor uang. Sementara itu, Yuda tak pernah mencoba menarik laporannya. Mungkin karena gengsi, atau karena memang sudah terlanjur dalam. Prapto jadi bulan-bulanan. Dianggap pencuri oleh beberapa tetangga yang mulai berbisik-bisik di warung. Ia dihina diam-diam, dipelototi saat lewat gang. Orang-orang mulai menghindarinya. Padahal ia hanya ingin menyelamatkan adiknya. Malam-malam Prapto diisi dengan rasa cemas, rasa bersalah, dan rasa putus asa. Ia tidur tak nyenyak, makan pun tak berselera. Ia mencoba pinjam ke sana-sini. Tapi siapa yang bisa meminjamkan 2 juta dengan segera? Sinta merasa bersalah, meski tak tahu sepenuhnya apa yang terjadi. Ia melihat kakaknya yang dulu selalu tersenyum kini berubah muram, sering bicara sendiri, dan menatap kosong ke dinding dalam diam. Bu Lastri mencoba menenangkan Prapto, tapi hatinya sendiri hancur. Ia ingin membantu, tapi tak punya daya. Bahkan warung kecil yang biasa ia kelola pun sudah bangkrut karena sepi pembeli. Suatu malam, saat suara hujan turun begitu deras, Prapto duduk di ujung tempat tidurnya. Ia memandangi foto ayahnya di dinding. Matanya merah, bibirnya kering. Pak, Prapto capek. Pak, dunia ini kejam. Masih pantaskah Prapto berharap bisa hidup jujur? Ia menangis, dalam diam. Tangis yang tertahan. Karena ia tak ingin ibu dan adiknya tahu bahwa ia sudah mulai goyah. 3 hari berlalu. Ancaman dari Kadir semakin nyata. Ia mulai menyebarkan kabar bahwa Prapto adalah maling. Bahkan datang ke rumah untuk menekan secara langsung. Kalau besok belum setor, saya tangkap. Mau apa kamu?
Mau saya ciduk di depan adik dan ibumu?" Prapto hanya menunduk. Bu Lastri menatap polisi itu dengan mata merah, tapi tak berkata apa-apa. Setelah Kadir pergi, malam itu, Prapto duduk di rel kereta yang tak jauh dari rumah. Ia menatap langit, lalu menunduk menatap tanah. Di sakunya, ada catatan kecil berisi tulisan tangan. "Maafkan aku sudah berusaha. Tapi dunia ini bukan untuk orang seperti aku." Hujan mengguyur kota kecil itu selama 3 hari berturut-turut, seolah langit pun sedang berduka sebelum waktunya. Dalam bayang-bayang senyap rumah papan yang mulai keropos, Prapto menatap dinding kamar kosongnya. Tidak ada suara dari luar selain bunyi tik-tik air hujan dan sesekali gemuruh petir yang mengguncang jendela tua. Ia sudah tidak keluar rumah sejak 2 hari terakhir. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan napasnya pendek-pendek. Bu Lastri berkali-kali mengetuk pintu kamar, memintanya makan, tapi tak ada jawaban selain batuk lemah dari balik dinding tipis itu. Sinta pun mulai bertanya-tanya, kenapa kakaknya berubah seperti orang asing. Dulu, Prapto adalah cahaya dalam rumah mereka, menyala meski tak pernah terang. Kini, cahaya itu seolah redup, tertelan gelap yang perlahan menggerogoti jiwanya. Di meja kecil dalam kamar, berserakan lembaran kertas, catatan kecil, dan 2 lembar surat panggilan dari kantor polisi. Di pojok kertas yang sedikit lembab karena rembesan air hujan, tercetak nama, Kadir, Aibtu. Setiap malam, suara-suara dari masa lalu berputar di kepala Prapto seperti rekaman rusak. "Kalau besok nggak bayar, gue tahan. Kamu pencuri, Prap. Hidup lo cuma nyusahin orang." Kata-kata itu bukan sekadar suara. Mereka telah menjadi pisau tajam yang menggores perasaannya perlahan, terus-menerus, sampai akhirnya ia berhenti merasa sakit. Yang tersisa hanyalah hampa. Malam itu, ia keluar dari kamar untuk pertama kalinya. Langkahnya pelan, seperti orang mengendap. Bu Lastri tertidur di tikar ruang tengah, kelelahan setelah semalaman menunggu Prapto keluar. Sinta sudah lama masuk kamar. Prapto membuka pintu rumah perlahan. Angin malam menyambutnya dingin, menusuk ke tulang. Ia melangkah menuju arah timur, ke jalur rel kereta yang membelah kota. Jaraknya tak jauh, hanya sekitar 1 kilometer. Jalur itu sepi di malam hari, hanya sesekali dilewati kereta barang atau kereta malam dari luar kota. Di sepanjang jalan, Prapto teringat semuanya. Wajah Sinta yang pucat saat sakit, Bu Lastri yang selalu menyimpan tangis di balik senyum, ayahnya yang meninggal tanpa sempat mengucap selamat tinggal. Ia juga teringat senyum-senyum orang yang dulu mempercayainya, pengunjung rumah sakit yang memberinya tips, orang tua pasien yang mendoakannya, rekan kerja yang dulu memanggil namanya dengan bangga. Tapi semuanya terasa jauh sekarang. Seakan-akan itu adalah bagian dari hidup orang lain, bukan miliknya. Ia hanya manusia kecil yang ditelan sistem, dipatahkan oleh fitnah, dan ditinggalkan oleh harapan. Sesampainya di dekat rel, Prapto duduk di batu kerikil yang keras. Angin malam membawa aroma besi dan tanah basah. Lampu dari gardu kereta menyala sayup di kejauhan. Ia tahu sebentar lagi akan ada kereta malam lintas. Biasanya sekitar pukul 2:15. Ia mengeluarkan secari kertas dari saku celananya. Catatan yang sudah ia tulis sejak 2 hari lalu lalang ia simpan di balik baju. "Ma. Sin. Maafkan Mas. Mas sudah mencoba. Sungguh. Tapi dunia ini terlalu kejam untuk orang yang jujur seperti Mas. Mas nggak kuat. Mas takut jadi beban. Tolong jangan salahkan siapa-siapa. Mas sayang kalian." Prapto. Air matanya menetes, tapi wajahnya tak menunjukkan ekspresi apa-apa. Ia bukan menangis karena sedih. Ia menangis karena tak tahu lagi harus bagaimana. Hatinya sudah hancur, tinggal serpihan. Dari kejauhan, suara peluit kereta terdengar. Lampu lokomotif mulai tampak, menembus kabut malam. Semakin dekat, semakin terang, dan Prapto berdiri perlahan. Tangannya menggenggam kertas itu erat-erat. Ia menatap lurus ke arah cahaya. "Pak, kalau Mas nyusul, nanti kita bisa ketemu, kan?" Gumamnya lirih, entah kepada siapa.
Beberapa detik kemudian, semuanya lenyap dalam suara gemuruh roda baja, dan dunia kembali sunyi. Pagi harinya, kabar itu menyebar dengan cepat. Seorang pria ditemukan tewas di rel kereta. Tubuhnya remuk, sulit dikenali, tapi dari sisa pakaian dan dompet yang ditemukan di semak, warga segera tahu, itu Prapto. Bu Lastri mendengar kabar itu dari Pak RT yang datang dengan wajah muram. Sinta menjerit dan pingsan. Bu Lastri hanya terdiam. Matanya memandangi tanah kosong di depan rumah. Wajahnya tanpa ekspresi. Ia seperti tak percaya. Seperti tubuhnya masih ingin menyangkal kenyataan. Tapi surat yang ditemukan di saku jaket Prapto, itu yang mengunci segalanya. Bu Lastri membaca surat itu berkali-kali. Tangannya gemetar. Matanya basah, tapi tidak meneteskan air mata. Ia menatap ke depan, ke arah rel yang membelah horizon, dan hanya berbisik. "Kenapa, Nak? Kenapa kamu nggak bilang ke ibu?" Tetangga berdatangan, membawakan bunga, makanan, dan kata-kata simpati yang hampa. "Sabar ya, Bu Lastri. Semua sudah takdir. Mungkin ini jalan terbaik." Tapi bagi seorang ibu yang kehilangan anaknya karena dunia terlalu kejam untuknya, tidak ada kata yang bisa menenangkan. Tidak ada kalimat yang bisa menghapus rasa kehilangan yang menggerogoti setiap inci jiwanya. Pemakaman Prapto berlangsung di bawah langit mendung. Tak banyak yang datang. Hanya keluarga dekat dan segelintir tetangga yang peduli. Yuda tak muncul. Pak Kadir tentu saja tidak datang. Bu Lastri berdiri di depan liang lahat, menggenggam erat foto anak sulungnya. Di dalam matanya tidak lagi ada tangis, hanya kehampaan. Sinta berdiri di sampingnya, memegang lengan ibunya, wajahnya bengkak dan merah. Malamnya, setelah semua orang pulang, Bu Lastri duduk di tikar ruang tengah, memandangi dinding kosong. Di hadapannya, foto Prapto terpajang di meja kecil, disandingkan dengan lilin yang mulai meleleh. "Ibu janji, Nak, kamu nggak mati sia-sia. Ibu nggak akan diam." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Lastri merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dendam. Hari-hari setelah kematian Prapto berubah menjadi lembar-lembar kosong dalam hidup Bu Lastri. Waktu berjalan, tetapi hatinya tertinggal di malam saat jenazah anaknya ditemukan di rel kereta. Rumah mereka yang dulu sederhana tapi hangat, kini membeku dalam kesedihan. Sinta lebih banyak diam. Suaranya yang dulu ceria kini menghilang. Setiap malam, Bu Lastri tidur memeluk foto Prapto, seolah itu bisa menghentikan mimpinya yang kini hanya dipenuhi bayangan anak sulungnya. Namun, di balik duka yang dalam, ada sesuatu yang tak bisa hilang dari benak Bu Lastri, perasaan janggal. Ia mengenal anaknya. Prapto bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja. Ia bisa lelah, bisa menangis diam-diam, tapi untuk memilih jalan seputus asa itu, hatinya berkata, ada yang tidak beres. Dan perasaan itu tumbuh, berubah menjadi kegelisahan yang mendorongnya mencari tahu. Suatu pagi, setelah mengantar Sinta ke sekolah dengan langkah berat, Bu Lastri mengunjungi rumah salah satu teman Prapto yang dulu sering main ke rumah, Roni, seorang pemuda yang bekerja di bagian keamanan rumah sakit. "Bu Lastri." Roni menyambut dengan ragu. Matanya jelas menunjukkan rasa bersalah. "Maaf ganggu, Nak. Ibu cuma mau tanya satu hal. Apa kamu tahu, sebelum Prapto pergi, dia sempat cerita sesuatu? Apa dia sedang dalam masalah?" Roni menarik napas panjang. Ia menunduk, lalu masuk ke dalam rumah dan keluar membawa map kusam. "Ini, Bu. Prapto pernah nitip ini ke saya. Katanya, kalau sesuatu terjadi sama aku, kasih ke ibu. Tapi saya nggak tahu isinya. Saya takut buka." Tangan Bu Lastri gemetar saat menerima map itu. Ia tak langsung membukanya. Setelah pamit dan pulang ke rumah, ia duduk di kamar Prapto yang masih dibiarkan seperti semula. Dengan perlahan, ia membuka map itu. Di dalamnya, ada salinan surat pemanggilan polisi, catatan nama-nama, dan sebuah rekaman suara di flash disk kecil. Ia meminta bantuan tetangga untuk meminjamkan laptop agar bisa memutar file itu.
Rekaman itu berisi suara Prapto. Suaranya serak, lelah, dan penuh tekanan. Hari ini Pak Kadir maksa aku setor 2 juta. Kalau enggak, katanya aku bakal dijeblosin. Padahal aku enggak salah. Aku cuma minjem motor Yuda buat nganter Sinta yang sakit. Tapi dia bilang aku nyolong. Aku udah gak tahu harus gimana. Dunia ini kejam banget buat orang miskin kayak aku. Bu Lastri menutup mata. Tubuhnya bergetar. Hatinya seolah diiris. Jadi benar. Anaknya tidak bersalah. Anaknya bukan bunuh diri karena malu, tapi karena ditekan, dipermainkan, dan dikorbankan oleh sistem yang busuk. Malamnya, ia pergi ke kamar Prapto dan menatap foto anaknya lama sekali. "Nak, maafkan ibu. Ibu terlambat tahu. Tapi mulai malam ini, kamu nggak sendiri lagi. Ibu janji, ibu akan tuntut keadilan. Kalau hukum manusia nggak bisa, ibu cari yang lain." Di kota itu, semua orang tahu tentang Mbah Durhan, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan, dekat Bukit Sunyaragi. Ia hidup menyendiri di gubuk yang dikelilingi pohon bambu. Dulu, orang-orang datang kepadanya untuk pengobatan, pengasihan, bahkan santet. Tapi sejak bertahun-tahun lalu, Mbah Durhan menghilang dari kehidupan masyarakat. Katanya, ilmu yang ia pegang sudah terlalu berat, dan ia memilih hidup menjauh dari dunia ramai. Namun bagi Bu Lastri, itu satu-satunya jalan yang tersisa. Dalam diam, ia menyiapkan sesajen sederhana, bunga 7 rupa, air kendi, dan sehelai kain putih yang dulu membungkus jasad Prapto sebelum dimakamkan. Malam itu, setelah azan Isya, ia berjalan sendirian menuju rumah Mbah Durhan. Suasana hutan gelap dan sunyi. Langit gelap pekat tanpa bintang. Suara burung hantu sesekali terdengar, diselingi desir angin yang membuat daun bambu bergesekan seperti bisikan. Sesampainya di depan gubuk, ia berdiri diam. "Mbah Durhan, ini Lastri, ibu dari Prapto." Tinggi. Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, pintu kayu terbuka perlahan, seolah digerakkan oleh angin. Di dalam, seorang pria tua duduk bersila di depan tungku api kecil. Rambutnya panjang, matanya sayu, kulitnya penuh keriput. Tapi auranya sangat kuat, hampir membuat Bu Lastri gemetar. "Aku tahu kau akan datang, Bu Lastri," katanya tanpa melihat. "Arwah anakmu gelisah." Ia belum tenang. Bu Lastri mendekat perlahan. Ia meletakkan sesajen di hadapan Mbah Durhan, lalu bersujud. "Saya mohon, Mbah, tolong bantu saya. Anak saya, dia dipaksa mati. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Mbah Durhan mengangguk pelan. "Keadilan kadang tidak turun dari langit, Bu Lastri. Kadang harus dipanggil. Tapi ingat, setiap darah yang tumpah karena ilmu hitam akan dibalas. Kau siap?" Dengan mata yang mulai basah, Bu Lastri mengangguk. "Saya sudah kehilangan segalanya. Mbah, saya cuma ingin yang menyakiti anak saya dihukum." Ritual dilakukan malam itu juga. Di bawah pohon randu alas, Mbah Durhan menggambar simbol kuno di tanah dengan darah ayam hitam. Ia membakar kain pocong milik Prapto, lalu menyisakan bagian tali ikatan di kaki, tali pocong yang dipercaya sebagai media pengikat arwah. Bu Lastri menggenggam tali pocong itu dengan tangan gemetar. "Kuburkan ini di halaman rumah orang yang kau tuju. Biarkan arwah anakmu mencari keadilan sendiri." "Mbah, dia akan jadi apa?" Mbah Durhan menatapnya dalam gelap. Arwah yang dipanggil karena dendam akan menjadi bayang. Ia tidak akan beristirahat, sampai semua yang membuatnya menderita ikut merasakannya. Malam itu, dengan tubuh lemah namun tekad baja, Bu Lastri menyelinap ke rumah Pak Kadir. Ia tahu benar rumah itu, rumah besar bercat putih dengan pagar besi. Ia menyusup dari samping, menunggu hingga lampu-lampu dimatikan. Dengan skop kecil, ia menggali lubang di depan pintu masuk. Di sana ia menanam tali pocong Prapto, membungkusnya dengan kertas bertuliskan nama Kadir, lalu menaburkan bunga 7 rupa di atasnya. Sebelum pergi, ia berbisik pelan, "Prapto, nak, sekarang giliran kamu. Biar mereka tahu rasanya kehilangan."
Langit malam menggantung kelam di atas kota kecil yang tak lagi terasa tenang. Bintang-bintang seperti enggan menampakkan diri, seolah tak ingin menjadi saksi atas sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Sementara itu, di rumah tua di ujung gang, Bu Lastri duduk bersila di lantai kamarnya. Di hadapannya, sebaskom air kembang 7 rupa, sebatang dupa menyala perlahan, dan di tengahnya tergulung seutas tali putih. Tali pocong Prapto yang telah ia simpan sejak malam ritual bersama Mbah Durhan. Wajah Bu Lastri tak lagi menampakkan kesedihan, melainkan keteguhan yang dingin. Sejak kematian Prapto dan penemuan kebenaran atas kejahatan yang menimpa anaknya, ia telah berubah. Hatinya bukan lagi hati seorang ibu yang hanya mampu menangis dalam diam. Ia kini adalah jiwa yang disulut dendam, diperkuat oleh cinta seorang ibu yang dirampas haknya. Dari luar rumah, suara angin mulai terdengar menderu. Tak seperti malam biasanya. Udara malam terasa lebih padat, lebih dingin, dan ada aroma samar yang menyertai hembusannya, bau kemenyan, dan sesekali melati basah yang menyengat hidung. Bu Lastri menunduk, menggenggam tali pocong dengan kedua tangan. "Prapto, malam ini ibu akan bantu kamu pulang," bisiknya. Beberapa kilometer dari rumah Bu Lastri, di perumahan dinas yang lebih mewah, rumah Pak Kadir berdiri megah di tengah kompleks. Malam itu ia baru saja pulang dari kantor. Wajahnya lelah, namun tak ada penyesalan dalam langkahnya. Ia merasa semuanya berjalan baik. Masalah Prapto sudah beres. Tak ada yang ribut, tak ada yang peduli. Seperti biasa. Namun malam ini berbeda. Begitu masuk ke pekarangan rumahnya, Pak Kadir mengernyit. Ada bau aneh di udara, bau melati yang sangat kuat, menusuk seperti wangi bunga di pemakaman. Ia sempat menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak melihat apa-apa. Paling ada yang numpang lewat, gumamnya. Lalu masuk ke rumah. Istrinya, Bu Ratna, sedang menyuapi anak bungsu mereka di ruang makan. Rumah itu hangat, dengan lampu-lampu terang dan hiasan-hiasan mewah. Tapi suasana yang tampak normal itu sebentar lagi akan berubah total. Di balik pagar rumah, malam itu, Bu Lastri berdiri dalam diam. Di tangannya, tali pocong telah dililitkan pada bungkusan kecil yang diberi tulisan nama, Kadir. Seperti petunjuk dari Mbah Durhan, ia harus mengubur bungkusan itu tepat di depan pintu rumah orang yang dikutuk. Dengan tangan gemetar namun mantap, ia menyusup masuk. Waktu menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Gerbang rumah tak dikunci penuh, mungkin karena penghuni merasa terlalu aman. Bu Lastri mengendap, menggali tanah dengan pisau dapur kecil. Gerakan pelan, tapi tegas. Setiap kerukan tanah seperti mengikis sedikit rasa takut dalam dirinya, digantikan oleh keyakinan. Ketika tanah cukup dalam, ia menaruh bungkusan itu, menaburkan bunga 7 rupa, lalu menyiramnya dengan air dari kendi kecil yang ia bawa dari rumah. Ia menunduk, lalu membisikkan mantra pendek yang diajarkan Mbah Durhan. "Kembalilah, wahai yang belum tenang. Dendammu kini terikat. Buka mata, cari keadilan." Begitu kata terakhir selesai diucapkan, angin berhembus kencang. Lampu taman depan rumah Kadir bergetar dan mati seketika. Aroma melati mendadak menyebar, lebih kuat dari sebelumnya. Bu Lastri tak menoleh ke belakang. Ia segera pergi dalam gelap, membiarkan arwah Prapto mengurus sisanya. Pukul 3 dini hari, Pak Kadir terbangun dari tidurnya karena suara langkah kaki dari ruang tamu. Ia mengira itu istrinya, namun saat menoleh ke sisi tempat tidur, Bu Ratna masih terlelap di sampingnya. Langkah itu terus terdengar, pelan, teratur, seperti suara sandal basah menyentuh lantai keramik. Pak Kadir turun dari ranjang, mengenakan sandal dan keluar kamar. Rumah tampak gelap, lampu-lampu padam. Padahal sebelum tidur semua lampu dalam keadaan menyala. "Siapa di luar?" tanyanya. Suaranya serak. Tak ada jawaban. Hanya bunyi, suara napas berat, dan bau melati yang sangat tajam. Pak Kadir menyalakan senter dari ponselnya dan berjalan perlahan ke ruang tamu. Di sana, ia mendapati pintu depan sedikit terbuka. "Hah? Ini siapa yang buka pintu?" gumamnya kesal. Saat ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu.
Di depan rumah, di atas lantai keramik, tampak bekas tanah dan bunga yang berserakan. Ia menunduk. Tiba-tiba, suara isak tangis terdengar, lirih, sangat dekat, seperti suara anak muda menangis tercekik. Pak Kadir memutar badan dengan cepat, namun tak ada siapapun di belakangnya. Napasnya mulai tak teratur. Ia merasa ruangan menjadi dingin, dan kulit tangannya berdiri semua. Lalu terdengar suara langkah dari atas. Tapi anak-anak dan istrinya semua masih tidur. Saat ia menoleh ke tangga, ada sesosok bayangan berdiri di atas. Tinggi, kurus, dan basah. Bajunya compang-camping. Kepalanya menunduk. Wajahnya tak terlihat, tapi dari tubuhnya menetes air. Pak Kadir mundur perlahan. Lalu, bayangan itu hilang. Hanya bau melati dan air yang terus menetes dari tangga. Esok harinya, keluarga Kadir mulai merasa tidak nyaman. Anaknya mendadak demam tinggi tanpa sebab. Istrinya mengaku melihat sosok bayangan hitam di kamar mandi, berdiri memunggungi cermin. Sementara Pak Kadir sendiri mulai sering terbangun tengah malam, merasa sesak, seolah ada tangan yang mencekiknya saat tidur. Ia memanggil ustaz ke rumah. Dibacakan doa-doa, disiram air ruqyah, tapi gangguan itu terus terjadi. Bahkan makin menjadi. Beberapa hari kemudian, sopir pribadi Kadir yang datang menjemput ke rumah mendapati Pak Kadir duduk di ruang tamu dalam keadaan linglung, menatap kosong ke dinding. "Pak, Bapak kenapa?" Pak Kadir hanya menunjuk dinding dan berbisik. "Dia di situ. Dia lihat aku." Bu Lastri mendengar semua itu dari tetangga yang bekerja sebagai pembantu di rumah seberang rumah Kadir. Perlahan, kabar mulai menyebar bahwa rumah Pak Kadir angker, bahwa keluarganya terkena kiriman gaib. Tapi tak ada yang tahu siapa yang mengirim, atau kenapa. Bu Lastri tidak ikut bicara. Ia hanya duduk setiap malam di depan rumah, menatap langit. Foto Prapto masih terpajang di meja kecil, dikelilingi dupa dan kembang yang selalu diganti tiap malam Jumat. "Ibu udah bantu, Nak. Sekarang giliran kamu cari keadilanmu sendiri," bisiknya setiap malam. Dan dari dalam rumah Kadir, tiap malam, suara itu masih terdengar. Langkah kaki, tangisan lirih, dan bau melati yang tak pernah pergi. Hari-hari di rumah Pak Kadir tak lagi seperti dulu. Rumah yang dulunya menjadi simbol kekuasaan, stabilitas, dan kenyamanan kini berubah jadi sarang teror tak terlihat. Dinding yang dulu memantulkan canda dan suara televisi kini menyerap bisikan dan isak tangis yang tak berasal dari dunia yang sama. Aroma melati yang tak pernah hilang, bau tanah basah di dalam rumah, dan suhu ruangan yang sering turun drastis mendadak. Semuanya jadi bagian dari keseharian. Bu Ratna, istri Kadir, adalah yang pertama kali menyerah. Tiap malam, ia dibangunkan oleh suara langkah pelan di lantai atas. Ketika ia memeriksa, tak ada siapapun. Tapi di pagi hari, lantai selalu meninggalkan bekas lumpur seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki dari luar. Suatu malam, ia terbangun dan melihat seseorang berdiri di pojok kamarnya. Bayangan gelap, tinggi, dan diam. Saat ia menyalakan lampu, sosok itu menghilang, tapi bunga melati berserakan di lantai kayu. Anak bungsunya, Dira, mengalami mimpi buruk setiap malam. Mimpi tentang seorang lelaki muda yang berdiri di rel kereta, dengan tubuh penuh darah dan mata kosong memandang ke arahnya. "Ayah." Kakak itu bilang dia kedinginan. Terus, dia nangis. Kata Dira pada suatu pagi, membuat Pak Kadir tercekat. Mulai saat itu, Dira sering demam tinggi tanpa sebab, menggigil meskipun cuaca panas, dan berbicara sendiri di kamar. Dokter bilang tubuhnya sehat, tapi semakin diperiksa medis, semakin parah keadaannya. Ia makin pucat, malas makan, dan terus ketakutan setiap malam tiba. Pak Kadir awalnya menyangkal semuanya. Ia menyebut itu kebetulan, mungkin hanya stres. Tapi ketika gangguan mulai menghampirinya sendiri, ia mulai kehilangan pijakan. Malam pertama ia melihat Prapto adalah saat ia baru saja pulang dari kantor. Ia menepi sebentar di dekat stasiun karena merasa kepalanya pening. Saat ia menatap rel di kejauhan, di tempat persis di mana Prapto mengakhiri hidupnya, ia melihat sosok berdiri tegak. Lelaki muda.
Tubuh berlumur darah. Wajahnya rusak, matanya kosong, tapi memandang lurus padanya. Pak Kadir terpaku. Tubuhnya tak bisa bergerak. Keringat dingin membasahi kening. Lalu Prapto perlahan mengangkat tangan, menunjuk tepat ke arah Kadir. Tak bersuara, tapi mulutnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar, tapi bisa dirasakan. Kau bunuh aku. Sejak malam itu, teror tak pernah berhenti. Di kantor, Kadir mulai sering linglung. Ia melamun saat rapat, bicara sendiri di ruang kerja, bahkan pernah tertawa tiba-tiba tanpa alasan. Anak buahnya mulai berbisik-bisik, reputasinya mulai goyah. Tapi ia tak peduli. Baginya, yang penting adalah bertahan. Dari ketakutan yang tak bisa ia ceritakan ke siapapun. Suatu malam, ia dikunci di dalam kamar mandi rumahnya sendiri. Lampu mati total. Di dalam gelap, terdengar suara napas dan langkah kaki mengelilinginya. Lalu suara desahan, "Kembalikan aku." Saat pintu berhasil dibuka, Bu Ratna menemukan suaminya terduduk di pojok kamar mandi dengan mata melotot, tangan menutup telinga. Dia di sini terus. Dia nggak pergi. Kadir berteriak histeris. Sementara itu, Bu Lastri mendengar kabar dari tetangga bahwa keluarga Kadir mulai aneh. Pembantu di rumah mereka resign karena mengaku diganggu penampakan. Anak Kadir sakit dan dirawat di rumah. Istrinya jarang terlihat keluar. Semua seperti perlahan-lahan ambruk. Bu Lastri hanya tersenyum tipis. Tidak puas, tidak senang, tapi lega. Untuk pertama kalinya sejak Prapto dimakamkan, ia tidur tenang. Setiap malam, ia tetap menyalakan dupa di depan foto anaknya. Di sebelah dupa, ada potongan kecil tanah yang ia ambil dari depan rumah Kadir. Tanah tempat ia menanam tali pocong itu. Ibu tahu kamu dengar ibu. Nak, lanjutkan. Sampai mereka tahu rasanya jadi kita. Beberapa minggu kemudian, kondisi Kadir memburuk. Ia tidak mau masuk kantor. Ia dikabarkan sering mengigau tentang rel, kereta, dan suara tangis. Kadang ia berteriak keras di malam hari, menyebut nama Prapto berulang-ulang, membuat tetangga resah. Kadir juga mulai mencoret-coret dinding rumahnya sendiri dengan tulisan, "Maafkan aku. Aku cuma ikut aturan. Jangan ganggu aku." Psikolog yang didatangkan keluarga menyebut Kadir mengalami delusi berat akibat stres. Tapi dalam hati, Bu Ratna tahu ini bukan gangguan kejiwaan biasa. Ia pernah melihat langsung, suaminya duduk di tengah ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding, dan tiba-tiba berkata, "Kalau kamu mau aku mati, kenapa enggak dari dulu?" Lalu tertawa. Tawa yang tak manusiawi. Puncaknya terjadi saat Pak Kadir mencoba melarikan diri dari rumah. Ia kabur dini hari, mengendarai mobil ke arah luar kota. Tapi beberapa jam kemudian, ia ditemukan oleh warga di tepi rel kereta, hanya mengenakan baju dalam, tubuhnya penuh lumpur, dan tangannya memegang batu nisan kecil dengan nama Prapto yang entah dari mana ia dapat. Saat ditanya warga, ia hanya menjawab, "Saya harus ganti. Sekarang saya yang harus ke bawah." Kabar itu menyebar. Tak ada lagi yang membela Kadir. Bahkan Yuda, yang melapor motor dicuri dan memicu semua ini, menghilang dari lingkungan. Beberapa mengatakan ia pindah kota. Beberapa lagi bilang ia pun diganggu. Bu Lastri menatap langit malam, menghembuskan napas panjang. Dunia belum adil, tapi Tuhan tidak diam. Ia tahu, keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Tapi setidaknya, anaknya tidak pergi sia-sia. Dendam yang dibawanya ke rel kereta malam itu, perlahan mulai menebus luka yang tertinggal. Sudah seminggu lebih sejak Pak Kadir dinyatakan hilang. Ia terakhir kali terlihat berjalan sendirian di dekat rel kereta api dengan langkah tak tentu arah. Berbicara sendiri dengan suara lirih yang tak dimengerti siapapun. Seorang pedagang kaki lima sempat melihatnya duduk di ujung perlintasan, menatap kosong ke rel sambil memegang potongan papan kayu bertuliskan nama Prapto. Setelah itu, ia lenyap. Tak ada jejak, tak ada saksi. Pencarian oleh kepolisian hanya berlangsung beberapa hari. Setengah hati,
dan lebih karena tekanan dari atas. Berkasnya kini ditutup sebagai orang hilang karena gangguan jiwa, tanpa hasil. Rumah dinas yang selama ini menjadi tempat tinggal keluarga Kadir kini kosong, lampunya mati, dan halamannya dipenuhi dedaunan gugur. Istri dan anak-anaknya kabur dari kota, tak tahan dengan pandangan orang-orang, bisik-bisik warga, dan mungkin bayangan yang terus menghantui. Namun, di balik cerita resmi itu, warga mulai mempercayai versi lain. Versi yang lebih gelap. Versi kutukan. Katanya dulu anaknya Bu Lastri mati karena difitnah Kadir. Iya, ada yang lihat Bu Lastri ke rumah dukun, katanya bawa tali pocong anaknya. Ada yang dengar, Prapto balik gentayangan, cari yang bikin dia mati. Rumah Kadir sekarang kosong, tapi malam-malam suka ada suara orang nangis. Bisik-bisik itu menyebar dari warung ke warung, dari rumah ke rumah, di pasar, di masjid, bahkan di angkot. Kota kecil itu tak pernah melupakan cerita menyeramkan, dan kematian Prapto menjadi legenda baru yang tumbuh dari kenyataan. Sementara itu, di ujung gang sempit yang hampir dilupakan waktu, rumah Bu Lastri masih berdiri seperti dulu. Sederhana, tua, dan kini lebih sunyi dari sebelumnya. Waktu berjalan lambat di rumah itu. Sinta kini tinggal di asrama setelah lulus SMA dan mendapat beasiswa kuliah di luar kota. Meski sering menelepon, ia jarang pulang. Ia takut mengingat rumah itu, takut melihat sisa-sisa kakaknya di setiap sudut ruangan. Bu Lastri tinggal sendirian. Ia menolak pindah. Ini rumah anakku. Di sini tempat dia lahir, besar, dan pergi. Katanya pada tetangga yang mencoba membujuknya pindah ke rumah keluarga. Setiap pagi, Bu Lastri menyapu halaman, menyiram bunga melati yang ia tanam di depan rumah. Setiap malam, ia duduk di ruang tengah, menatap foto Prapto di altar kecil yang ia buat dari lemari tua. Di samping foto itu, dupa selalu menyala, dan di bawahnya, tulisan kecil berbingkai. Keadilan adalah diam yang menunggu waktu. Tak banyak yang datang berkunjung. Tetangga segan, bukan karena takut pada Bu Lastri, tapi karena takut pada suasana rumahnya. Rumah itu seperti menelan suara. Setiap orang yang masuk merasakan udara dingin, berat, dan seolah waktu melambat. Ada yang bilang mereka mencium bau melati kuat meski tak melihat bunga satupun di dalam rumah. Kadang, anak-anak yang bermain di gang depan berhenti ketika lewat rumah itu. Mereka menunduk, mempercepat langkah. Mereka tak tahu kenapa, tapi hati kecil mereka berkata, rumah itu bukan rumah biasa. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, seorang pengemudi ojek online yang sedang mengantar pesanan makanan melewati jalur rel yang sunyi. Saat menuruni tanjakan kecil, lampu motornya menyorot ke depan dan, sejenak, ia melihat seseorang berdiri di tengah rel. Seorang lelaki muda, kurus, baju lusuh, tubuh penuh darah, berdiri diam, menunduk. Pengemudi itu mengerem mendadak, hampir terjatuh. Tapi saat menatap ulang, sosok itu telah hilang. Besok paginya, ia berhenti narik. Ketakutan. Ia bercerita pada warga setempat, dan mereka hanya saling pandang, lalu berkata pelan, "Itu Prapto. Dia belum pergi." Meski waktu terus berjalan, rasa kehilangan di hati Bu Lastri tak pernah benar-benar sembuh. Ia tidak menangis setiap hari lagi. Tapi itu bukan karena ia telah sembuh, melainkan karena kesedihannya sudah berubah bentuk. Ia tidak lagi menuntut balas. Ia tidak lagi berharap Kadir ditemukan. Ia tidak meminta Yuda dihukum. Ia hanya duduk, malam demi malam, menanti. Menanti keadilan yang tak akan pernah datang dari meja hukum. Menanti anaknya, walau hanya dalam mimpi. Menanti malam ketika suara kereta lewat dan mengguncang kaca jendela, seolah alam pun sedang berduka. Kadang, di malam-malam tertentu, ia merasa seseorang duduk di sampingnya. Bayangan, kehangatan samar, aroma yang akrab. "Masih di sini, ya, nak?" bisiknya. Lalu ia menutup mata, dan membiarkan kenangan itu membungkusnya dalam sunyi. Rumah Bu Lastri kini tak lagi dilihat sebagai sekadar rumah. Ia menjadi simbol, bagi sebagian orang, tempat keramat, bagi yang lain, pengingat.
bahwa kejahatan sekecil apapun akan meninggalkan jejak, bahwa keadilan kadang tak datang dalam bentuk palu hakim, tapi dalam bentuk bisu dalam diam yang abadi. Suatu malam, suara kereta terdengar dari kejauhan. Bunyinya nyaring, menggema melewati ganggang sempit dan rumah-rumah tidur. Di rumah Bulastri, semua lampu sudah padam. Di ruang tengah, lilin kecil masih menyala di depan foto Prapto. Bunga melati segar tergeletak di mangkuk tanah liat. Angin bertiup pelan. Jendela berderit pelan. Tak ada suara. Tak ada tangis. Tak ada tawa. Hanya suara kereta yang terus melintas, mengoyak sunyi malam, dan mengingatkan siapapun yang masih terjaga bahwa ada luka yang tak pernah sembuh. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.